Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Gentala, kembali lagi bersama saya Sukma Fitria dalam Bincang-Bincang Podcast Gentala. Alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa ini, Podcast Gentala kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu Yang Mulia Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Randes Haji Muklis MH. Selamat datang Bapak di Podcast Gentala. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Pak. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai meresmikan Podcast Gentala dan TV Prima PTA Jambi. Nah kalau kita flashback sedikit ke belakang nih Pak, Bapak kan pernah bertugas di PTA Jambi. Boleh dong Pak diceritakan seputar pengalaman Bapak selama di sini dan mungkin ada cerita menarik yang berkesan atau membekas di hati Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya sangat senang dan bahagia pada hari ini karena melihat kemajuan yang ada di PTA Jambi ini. Bagi saya ada nilai khusus di hati saya di PTA Jambi ini. Karena saya cukup lama bertugas di PTA Jambi, 2 tahun 5 bulan. Dari 2021 sampai 2023 akhir, saya bertugas di PTA Jambi. Yang saya rasakan begitu suasana keakraban, kekeluargaan yang terjalin di keluarga besar PTA Jambi dan PA sewilayah hukum PTA Jambi. Ini sangat membanggakan bagi saya. Dan bagi saya PTA Jambi itu tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun juga. Karena banyak nilai-nilai yang terbawa oleh saya dalam karir saya selanjutnya setelah saya keluar mendapat tugas baru sebagai misalnya mendapat amanah sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terasa pulang kampung? Iya, terasa pulang kampung bagi saya pada hari ini. Makanya kalau saya ke Jambi itu, walaupun kadang-kadang terasa capek, hilang rasa capeknya itu kalau datang ke Jambi. Begitu kegunaan yang saya rasakan. Oke, nah tadi kan Bapak sudah sedikit cerita tentang pengalaman Bapak di sini. Kalau kita bergeser ke peran dan tanggung jawab Badan Peradilan Agama di Mahkamah Agung, apa sih Pak? Peran Badan Beragama Mahkamah Agung itu sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung, yaitu menciptakan badan beragama yang agung. Nah ini, untuk menciptakan ini kita perlu membangun dari semua sektor, mulai dari kapasitas, kapabilitas, integritas keluarga besar agama di seluruh Indonesia, yang ini harus kita jaga. Termasuk kompetensi masing-masing tenaga teknis, misalnya kita bangun terus, menjalin kelembagaan dengan lembaga luar dan lembaga internal dan eksternal istilah saya, untuk meningkat kapasitas kapabilitas peradilan agama itu sendiri. Oleh karenanya, di tahun 2025 ini, Direktorat Jenderal Badan Peragama mempunyai program prioritas, diantaranya adalah menjalin kerjasama kelembagaan secara internal dan eksternal. Eksternal itu di luar negeri, misalnya kita membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, dengan Bin Su'ud, Arab Saudi, dengan Kuwait dan lembaga-lembaga lainnya secara internasional. Untuk tahun ini aja kita akan mengirim hakim kita dalam peningkatan kapasitas kompetensi di bidang ekonomi syariah, yaitu ke Arab Saudi. Insya Allah akhir bulan ini akan ada tim dari Ibnu Su'ud Arab Saudi akan datang ke Badilak untuk menguji peserta yang akan mengikuti bimbingan pendidikan short course ekonomi syariah di Arab Saudi. Dan dalam waktu yang dekat kita juga sedang membangun kerjasama dengan Mahkamah Agung Kuwait. Dan dengan Mahkamah Agung Kuwait ini kita sudah membangun kerjasama dan insya Allah kita akan mengirim hakim-hakim kita yang akan mengikuti pendidikan di Mahkamah Agung Kuwait, yang istilah Kuwait itu dikatakannya sebagai
pendidikan atau kursus pengadilan niaga Islam. Jadi itu bentuk kita dari Dirjen Badilak meningkatkan kapasitas kita di bidang tugas dan meningkatkan kompetensi hakim-hakim kita yang menangani ekonomi syariah. Luar biasa ya Pak, bahkan kerjasamanya sampai ke luar negeri nih Pak ya. Oke, jadi semakin luas, jadi semakin jelas dan menambah wawasan kami tentang peran besar Badan Peradilan Agama Pak. Nah kalau terkait integritas nih Pak, sejauh mana sih pentingnya kita membangun integritas dan apa tantangan besar dan tantangan terberat bagi Badilak dalam membangun integritas hakim? Ya, istilah kami integritas itu kejujuran harus menjadi ruh bagi warga peradilan agama. Kita dihargai orang, kita dipercaya oleh publik karena kita punya integritas. Kita punya kapasitas. Kalau kita tidak punya integritas, lembaga ini dalam bahasa anak-anak pesantren itu maujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya itu dianggap tidak ada. Nah, kita tidak ingin ini terjadi pada lembaga peradilan agama. Dan alhamdulillah, kita, lembaga peradilan agama saat ini menggembirakan hati saya, karena misalnya untuk menjaga integritas, kita misalnya dengan wilayah bebas korupsi, kita tahun 2024 yang lalu, kita ada 23 satker yang mendapat wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RI. Dan alhamdulillah, satu-satunya pengadilan tingkat banding adalah PTA Jambi. Yang ini yang membanggakan saya. Yang dapat WBK. Jadi ini juga bagian dari kita, upaya kita menjaga integritas marwah pengadilan agama itu terhadap kepercayaan publik. Ya, ini saya sangat membanggakan. Mudah-mudahan ini akan kita pertahankan sampai kapanpun. Lembaga kita punya integritas, kepercayaan publik terhadap lembaga kita ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi integritas itu adalah fondasi utama bagi kita semua ya Pak ya. Fondasi utama kita. Oke, terakhir nih Pak, sedikit sebelum kita akhiri bincang-bincang singkat kita, mohon berkenan Pak memberikan arahan untuk seluruh aparatur peradilan agama di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Marilah kita jaga integritas, kapabilitas kita sebagai warga peradilan, terutama penguasaan kompetensi kita masing-masing. Karena yang namanya menjaga integritas itu sudah menjadi kewajiban dan harus menjadi ruh warga peradilan agama. Harapan saya di masa-masa yang akan datang, dengan terjaga integritas, kapabilitas ini akan meningkat kompetensi kita dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan agama. Dengan terjaganya kompetensi kita ini, mumpuni kompetensi kita masing-masing, insya Allah kepercayaan publik akan semakin meningkat kepada lembaga peradilan agama. Itu yang kita harapkan. Memang yang namanya menjaga integritas itu banyak tantangan. Maka harus kita siap tantangan itu. Tantangan itu bisa dari eksternal, bisa dari internal. Dari eksternal, misalnya orang luar mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita untuk menggerus integritas kita itu. Dari internal apa? Dari internal paling tidaknya dari pribadi kita masing-masing. Rasa malas, rasa tidak mau bekerja dengan ikhlas. Karena kita dituntut bekerja itu secara ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita bekerja secara lembaga kita ini, ada kebaikan dalam hidup kita ini, dan kebaikan juga di lembaga kita. Kenapa? Puncak kebahagiaan kita itu bukan pujian manusia. Tapi yang kita harapkan itu, apapun aktivitas seharian kita itu, bagian dari kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita dapatkan, insya Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan daerah itu akan didapatkan oleh warga peradilan agama di Indonesia. Luar biasa sekali pesan yang Bapak sampaikan. Semoga menjadi motivasi kami semua untuk terus menjaga marwah peradilan agama. Oke, terima kasih yang
sebesar-besarnya Yang Mulia Bapak Dirjen atas waktu, arahan, serta inspirasi yang berharga. Jujur Pak, ini merupakan kesempatan berharga bagi saya pribadi karena bisa langsung berbincang dengan Bapak. Terima kasih. Kehadiran Bapak tentunya menjadikan kami untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga Bapak selalu senantiasa sehat, diberikan keberkahan, dan kekuatan untuk memimpin Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Amin. Oke, sekian bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjadi penonton setia kita. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.